Hai teman-teman semuanya, kembali lagi kepada kami kelompok 8. Pada video kali ini, kami membahas materi tentang desain dan struktur organisasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Feblina Amalia Utami. Yang kedua, saya sendiri, Latifah Azhara Nasir. Yang ketiga, Karina Lolo Limbong. Dan yang keempat, Windy Trinadia. A. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut dengan desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Selanjutnya B. 4 pilar dalam organisasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995 mengemukakan bahwa ada 4 pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian. Pertama, pembagian pekerja, division of work. Dalam pencapaian tujuan perencanaan, tentunya telah ditentukan keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut. Tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah pengimplementasiannya. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki, yaitu span of management control, yaitu berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Yang kedua, change of command, yaitu menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan bagian mana yang akan melapor ke bagian yang telah ditentukan. Pilar yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, desain dan struktur organisasi sangat bersifat situasional. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai pencapaian tujuan. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, di antaranya organisasi skala kecil biasanya memiliki struktur organisasi lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Sedangkan organisasi skala besar karena ruang lingkup aktivitasnya yang luas, sehingga dalam struktur organisasi pun perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan aktivitas yang luas tersebut. Yang ketiga ada teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud adalah bagaimana sebuah produk dari sebuah organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pelaksanaan dilakukan. Ada pekerjaan bersifat rutin dan tidak rutin. Pekerjaan bersifat rutin berdasarkan sifat kerutinannya, maka memerlukan bagian khusus untuk menanganinya. Dan yang bersifat tidak rutin adalah misalnya mengamati proses produksi, karena belum tentu dilakukan setiap hari, maka tidak perlu bagian khusus menanganinya. Di sisi lain, faktor teknologi juga menggunakan alat bantu dalam sebuah organisasi. Jika sebuah organisasi misalnya mengerjakan proses produksinya menggunakan mesin, maka perlu bagian khusus untuk
Tidak saya bertanggung jawab dalam memastikan apakah pekerjaan di bagian mesin tersebut berjalan, akan tetapi juga memastikan apakah mesin itu dapat berfungsi dengan semestinya. Di sini jelas bahwa teknologi juga menentukan bagaimana struktur organisasi dibuat. Yang keempat itu adalah lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasi. Selanjutnya, beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. Departementalisasi sebagaimana diterangkan di muka merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Yang pertama, pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi bisnis. Misalnya, ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan fungsi produksi, ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar, sehingga dinamakan dengan fungsi pemasaran dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan produk. Pendekatan kedua dalam departementalisasi adalah berdasarkan produk atau product departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Pendekatan ketiga dalam departementalisasi adalah berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Yang keempat, pendekatan geografis. Pendekatan yang keempat dalam departementalisasi adalah berdasarkan faktor geografis. Departementalisasi berdasarkan geografis bisa dilakukan untuk menentukan bagian atau departemen di bawah bagian penjualan, tapi juga dilakukan dalam berbagai jenis organisasi lainnya. Yang kelima, pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lainnya. Lalu yang keenam, pendekatan mana yang lebih baik. Setiap pendekatan tentu memiliki berbagai kelebihan sekaligus keterbatasan. Pendekatan fungsional misalnya memberikan kemudahan bagi organisasi untuk membagi pekerjaan berdasarkan fungsi-fungsi yang harus dilakukan dalam organisasi bisnis. Namun di sisi lain, pendekatan fungsional agak menyulitkan organisasi ketika misalnya terdapat perbedaan kepentingan antar bagian yang berbeda. Struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses tersebut kerap dikenal sebagai struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal inilah yang dijadikan panduan bagi seluruh organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan. Dalam kenyataannya, beberapa bagian atau para pekerja seringkali mengelompokkan diri tidak hanya berdasarkan fungsi yang harus dilaksanakannya sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat, akan tetapi juga dapat mengelompokkan diri berdasarkan kesamaan tuntutan, hobi, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok pekerja ini seringkali dinamakan dengan organisasi informal. Seorang manajer yang baik akan tetap memperhatikan dan mengakomodasi berbagai karakteristik pekerjanya, termasuk dengan adanya fenomena organisasi informal tersebut. Dalam kondisi tertentu, organisasi informal tersebut dapat membantu manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, akan tuntutan organisasi informal ternyata tidak diakomodasi dengan baik. Organisasi informal akan menyebabkan konflik internal yang akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Contoh studi kasus. Bagi sebuah perusahaan, adanya desain dan struktur organisasi sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagian organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif. Akan menjadi bingung bila hal tersebut tidak ada. Individu tidak akan memahami pekerjaan mereka. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana pekerjaan mereka akan bisa memenuhi pekerjaan subunit lain? Dengan tidak adanya bagian organisasi untuk mengklarifikasikan hubungan, maka hal yang tidak logis dan kekaburan akan terjadi. Kenyataannya, setiap proses dari pembuatan bagian organisasi merupakan tes yang baik bagi keberadaan bagian tersebut.
Karena setiap hubungan yang tidak bisa dibuatkan bangunnya, tampaknya akan menjadi kurang kuat dan karenanya membingungkan mereka yang bekerja di dalamnya. Di beberapa contoh, perusahaan kecil yang dapat berjalan dengan baik di tahap awal perkembangan mereka, mulai gagal bila pendirinya tidak bisa terus-menerus memanajemeni dengan gaya pribadi mereka. Transisi dari keberhasilan perusahaan kecil menjadi perusahaan besar yang berhasil terganggu karena karyawan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keterampilan khusus mereka dibanding dengan pekerjaan yang diperlukan untuk kinerja organisasi. Bagian organisasi dan dokumen pendukung diperlukan saat awal keberadaan perusahaan, tidak hanya bila telah menjadi besar bagi satu orang untuk manajemen. Materi dari kami, lebih dan kurang mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di materi kami yang selanjutnya.